Nah, jadi ini adalah rangkaian kabel dengan aplikasi Tinkercad. Di sini saya merancang rangkaian kabelnya dengan menggunakan project Arduino Uno. Dan alat bahan yang diperlukan dalam project ini adalah 9 volts baterai, kemudian 2 buah DC motor, 1 buah H-branch motor driver, Arduino Uno itu sendiri, 1 buah breadboard, 2 buah lampu LED merah dan hijau, kemudian 2 buah resistor dengan hambatan 220 ohm. Pada langkah perancangannya adalah baterai untuk plus akan dihubungkan ke power 2, kemudian untuk baterai minusnya akan dihubungkan ke aliran negatif pada breadboard. Kemudian untuk H-branch motor drivernya di sini memiliki masing-masing 8 pin. Pada pin enable 1 dan 2 atau bisa diganti dengan enable A akan dihubungkan ke digital pins nomor 9. Kemudian untuk input satunya akan dihubungkan ke digital pins nomor 8. Lalu untuk output satunya akan dihubungkan ke DC motor. Kemudian untuk output 2-nya akan dihubungkan ke DC motor juga, DC motor yang ada di bawahnya. Jadi output 1 dan 2 itu sebagai aliran positif dan negatif juga. Kemudian pada pin GND di sini ada 2, akan dihubungkan ke aliran negatif pada breadboard yang terhubung dengan power pin GND yang ada pada Arduino Uno. Setelah itu input 2 akan dihubungkan ke digital pins nomor 7, dan pada power 2 nya akan dihubungkan ke baterai seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk pin yang bagian atas, pada pin power 1 akan dihubungkan ke power pin 5 volts yang ada di Arduino Uno sebagai aliran positif. Kemudian untuk input 4-nya akan dihubungkan ke digital pins nomor 6. Lalu untuk output 4-nya akan terhubung ke DC motor, dan output 3-nya akan terhubung ke DC motor juga. Untuk input 3-nya akan dihubungkan ke digital pins nomor 5, dan enable 3 dan 4 atau bisa disebut enable B akan dihubungkan dengan digital pins nomor 4. Pada lampu LED merah akan dihubungkan ke digital pins nomor 2, dan untuk lampu hijaunya akan dihubungkan ke digital pins nomor 3. Dan untuk resistor pada masing-masing LED akan dihubungkan ke aliran negatif pada breadboard yang terhubung dengan power pin GND sebagai aliran negatif. Setelah selesai membuat rangkaian ini, saya akan membuat source code. Di sini saya sudah merangkai source code untuk project ini. Maksud dari arti in adalah integer. Jadi integer ini berfungsi sebagai bilangan bulat. Jadi tidak ada koma di sini. Enable 1 akan terhubung ke digital pin 9. In 1 akan terhubung ke pin 8 dan in 2 ke 7. Kemudian enable B akan terhubung ke digital pin 4. Dan input 3 akan terhubung ke digital pin 5. Input 4 terhubung ke digital pin 6, dan LED green atau lead G akan terhubung ke digital pin nomor 3, dan LED red atau merah akan terhubung ke digital pin nomor 2. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pada codingan di sini, kata void adalah sebagai function atau fungsi. Jadi pada pin mode enable sebagai output. Jadi sini adalah yang sebagai output adalah enable A, input 1, input 2, enable B, input 3, input 4, LED hijau dan LED merah. Jadi semuanya ini sebagai input. Kemudian
Pada input 1, input 2 dan input 2, input 3 dan input 4 akan mati, akan terbaca mati dalam kondisi awal. Kemudian pada function loop-nya akan disebut direction control dengan delay 3000. Pada kontrol untuk analog write atau analog yang membaca, enable A adalah 255, dan analog B, analog write enable B sama 255 juga. Kemudian untuk saat simulasi dimulai, digital write atau digital akan membaca input 1 akan menyala dan input 2 akan mati, kemudian input 3 akan mati dan input 4 akan menyala. Dan pada total akhirnya adalah LED hijau akan menyala. Di sini saya mengaturnya dengan delay 2000. Kemudian secara berurutan, digital write akan membaca input 1 akan mati, kemudian input 2 akan menyala, input 3 akan mati, input 4 akan mati, dan LED merah akan menyala, kemudian LED hijau akan mati. Pada masing-masing delay di sini saya atur 2000. Jadi di sini akan menyala secara bergantian. Yang pertama yaitu LED hijau, kemudian akan diikuti dengan LED merah. Kemudian setelah LED merah menyala, LED hijau akan mati, kemudian LED merah akan ikut mati juga atau kembali ke posisi semula. Jadi project ini adalah secara berurutan seperti itu. Tetapi di sini saya tidak menggunakan tombol pas button, jadi tidak ada pengatur di sini. Untuk DC motor di sini diibaratkan sebagai katup pengontrol atau sebagai katup pengontrol untuk sumber kekuatan penggerak silinder. Dan untuk mengibaratkan silindernya adalah dengan lampu hijau dan merah. Pada lampu hijau untuk mengibaratkan silinder 1 dan lampu merahnya untuk silinder 2. Cara kerjanya hampir sama seperti project pneumatik itu. Karena memang project Arduino ini dirancang agar cara kerjanya sesuai dengan project pneumatik yang ada di FluidSim tadi. Langsung saja kita mulai simulasinya, apakah project ini berhasil atau gagal. Di sini pada awal lampu hijau menyala, kemudian lampu merah menyala. Dan pada saat lampu merah menyala, lampu hijau menyala, kemudian lampu merah akan ikut menyala dan mati. Siklus ini akan secara terus-menerus karena di sini tidak ada batas waktu atau pengontrol berupa tombol atau pas button di sini. Mungkin bisa dikatakan simulasi ini telah berhasil karena pada lampu hijau dan lampu merahnya secara berurutan menyala dan mati sesuai dengan project pneumatik yang saya rancang di FluidSim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.